Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Nang dan yang channel 2. Saya bersama Nang. Biasanya akan bahas tentang Aisyarholic kembali. Yang sebelum membahas tentang Aisyar, ini soal katanya yang si Fatimah ya, yang kemarin rame-ramenya dari awal tentang Fatimah itu. Terus ada seorang pengacara yang katanya yang jadi si Elga yang akan secara kekeluargaan, bukan secara hukum lagi ya, mereka sudah saling berjabat tangan karena permasalahan Fatimah ini sangat serem juga ya. Akibatnya di Fatimah kan jadi panjang lebar kemana-mana. Gimana menurut kalian? Yuk kita nonton videonya. Si A ini miskin. Si A itu aslinya miskin, Kak. Karena dia banyak yang DM aku, Kak. Dia tuh banyak utang, bla bla bla. Tapi sayangnya saya nggak percaya dia. Ternyata memang benar, ternyata. Iya, saya awalnya support anak baik itu. Ternyata saya percaya dengan mulut manis yang bilang rugi bermiliar-miliar. Apa? Ternyata saya tahu, ternyata tidak rugi bermiliar-miliar. Memang sifatnya yang seperti itu. Ngejelekin orang dulu supaya kita kasihan dan akhirnya kita support. Nanti ini akan berulang lagi, berpola-pola yang sama. Ternyata sekarang ini kalian lihat sendiri hasilnya. Kenapa like komen yang head yang gak enak? Karena memang sesungguhnya itulah hati dan pikirannya. Kalau kalian tahu. Selamat malam, perkenalkan saya Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu SIMA. Di sini saya selaku kuasa hukum dari Ella Gentara. Saat ini bersama kita ada hadir Bang Sofwan, ya, di mana antara klien saya Ella Gentara dan Sofwan telah ada pembicaraan secara kekeluargaan. Ya. Perlu saya perjelas ya, di mana setelah kejadian tersebut klien saya ya, Ella Gentara ya, telah melaporkan peristiwa pidana ya atas dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 466 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mana saudara Sofwan tersebut telah ditetapkan tersangka. Jadi antara klien saya dan Sofwan telah terjadi komunikasi yang baik di mana antara kedua pihak sepakat untuk berdamai. Ya, dan akan menandatangani nota perdamaian yang mana intinya permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Permasalahan ini tidak dapat dilanjutkan lagi secara hukum dan selesai sampai di sini. Klien saya akan mencabut laporan tersebut. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Sofwan sebelum menandatangani? Silakan. Saya Sofwan sebelumnya ingin minta maaf pada saudari Ella Gentara atas perbuatan saya. Saya minta maaf sekali lagi buat saudari Ella dan keluarga dan teman-teman semuanya. Ya mungkin untuk kedepannya biar lebih hati-hati aja, nggak mensamaratakan orang, terus bisa jadi lebih baik aja lah dari sebelumnya, lebih baik lagi kontennya. Tapi yang jelas saya sudah memaafkan. Dan buat teman-teman juga stop, udah jangan menghujat Abang Sofwan lagi, sebab saya udah lihat ternyata dia orang yang kepribadiannya cukup baik. Dan saya sudah melihat dari pagi kita udah ngobrol panjang, bahkan kita udah melihat kepribadian yang sebenarnya. Jadi yang saya harap buat netizen-netizen saya, stop untuk menghujat Sofwan. So saya nggak mau memutuskan rezeki orang, selagi dia bisa saya maafkan, dia bisa menjadi lebih baik. Karena Tuhan Maha Pemaaf, kenapa kita tidak? Faham tak? Maksud saya ialah macam saya sekarang ni, saya sudah Malaysia dan saya orang Malaysia. Faham kan? Faham ya?
So tiba-tiba yang ramai-ramai haters ni, ramai haters yang tak ada otak langsung, yang nak tunjuk apa, tiba-tiba hati mereka betul-betul panas, tak boleh tidur, betul-betul siang malam kerja satu sahaja. Satu ialah kita jatuhkan. Ini bukan anak kita jatuhkan. Faham ya? So lain kali guys, sebelum you keluar you komen apa-apa butuh macam kamu, ya. Sebelum you keluar, kita fahami kamu ramai-ramai haters. Kita fahami kamu sekarang ni, kita fahami lah. Orang sahami dah, orang tahu dah, jelas ya. Okey, kamu akan kalah. Macam mana pun kamu nak keluarkan kata dia tipu, dia tak betul, dia miskin, dia tak ada duit, dia curi duit, dia naik apa, terus macam mana, kamu akan kalah. Itu sahaja. Simple. Kalau you tak belajaran daripada dunia, belajaran daripada experience, guys. Faham kan? Kamu mesti akan kalah. You tak akan pergi mana-mana pun. Dia akan jalan-jalan, kamu akan pun jalan-jalan. Ingat, dia akan jalan, kamu pun akan jalan. Bapa cakap ya. Ingat ya. So tak kisah pun. Okay? Tak apa. Kamu haters, ramai-ramai, kamu born, lahir di dunia ini supaya orang yang tak ada pengalaman. Tak ada, supaya hanya nak fitnahkan orang, nak turunkan orang. Kamu akan jatuh. Percaya saya, you tak akan pergi. Wallahi, itu nasihati saya. So kawan-kawan, I sedih sebab, oh my god, aku sedih betul sebab you come to my house, you know. You makan sama saya, you know. Bukan satu kali, dua kali, banyak kali, you know. Tiba-tiba you keluar nak, oh my gosh, ini kita dalam bahasa Arab kita panggil khianah. Tak khianah. Saya layan kamu supaya saudara saya sendiri, you belakang masuk belakang saya. Faham tak? Cucuk saya belakang. Faham? Betul lah. Apa nak lagi cakap? Betul kan? Betul. Saya layani kamu tahu. Saya keluar daripada hospital guys. You tahu tak guys? Tak, ini cerita you tak tahu ya? You tak tahu. Masa saya operasi hospital, saya bagi sign. Saya nak keluar hari ini. Saya tak boleh keluar lagi 3 hari tahu. Tak apa, saudari saya datang. Nak jumpa, saya nak keluar juga, saya sign. Saya signature, saya boleh keluar. Apa jadi, saya tanggungjawab. Saya keluar tahu daripada hospital supaya kawan saya datanglah. Aku nak layan kawan saya. Keluar hospital saya mandu. Mobil saya sendiri mandu tahu. Tahu tak? Letih. Tapi saya mandu sendiri sebab kawan saya datang. Tiba-tiba kawan saya tahu. Tiba-tiba kawan saya yang cucuk saya belakang. Aku rasa sedih lah. Oh, betul-betul sedih. I tak sangka jadi macam ini. Seriously. I never know that. You know. If you don't like, kalau you tak suka, diamlah. Kan you dapat, you already okay everything. Kan you semua okay. Biarlah ada orang jalan kanan. Rezeki Allah bukan kamu. Rezeki Allah lah. Bukan mana kalau saya makan ayam, you makan daging. Bukan aku nak lawan kamu nak makan daging juga. Kan? It's up to you. Rezeki Allah masing-masing. Rezeki bukan Indonesia atau Malaysia atau mana tahu Bangladesh lebih banyak. Mana tahu pergi Pakistan lagi ramai. Mana tahu pergi Hong Kong. Mana tahu pergi mana-mana. Rezeki ini bukan rezeki kita. Rezeki Allah bukan kita punya. Betul tak? Ini rezeki Allah. Dia yang turun. Dia yang tarik. Simple lah. Bukan maknanya dia pandai. Bukan. Dia kerja keras. Siang malam dia kerja. Memang layak. Normal. Orang siang malam kerja. Betul tak? Orang siang malam kerja tak habis stand. Pergi sini. Pergi sana. Naik turun. Turun naik. Of course akan sukses. Rezeki Allah apa? Kalau kamu jelas, biarlah macam tu. Pergi kerja macam dia. Naik turun kiri kanan. Tak payah kacau. Kamu kiri dia kanan. Tak payah kacau lah. Itu simple. Tak simple. Wallahi simple kan? Betul tak simple? I mean normal. Kalau saya nak lawan saya punya orang yang ke atas malam, saya tak akan jadi macam ni. Tak akan.
belakang, tapi Allah tahu saya serius, Allah tahu saya jujur, Allah tahu saya betul-betul, aku jalan sahaja. Biarlah orang cakap apa, biarlah. Bagi uang ke pengamen, jam tangan mewah yang dipakai jadi sorotan. Influencer sekaligus pengusaha sukses asal Malaysia, Aisar Khalid, kembali menjadi perhatian publik setelah aksinya membagikan uang kepada para pengamen di Jakarta heboh di media sosial. Dalam video pribadinya, Aisar Khalid terlihat memberikan uang ratusan ribu rupiah kepada pengamen yang sedang mencari nafkah di sebuah warung makan pada Minggu 8 Februari 2026. Aksi tersebut menuai banyak pujian dari warganet karena dinilai sebagai bentuk kepedulian sosial. Selain aksinya yang dermawan, perhatian netizen juga tertuju pada jam tangan yang dikenakan Aisar Khalid. Jam tangan tersebut diketahui merupakan Rolex dan Just Custom berlian yang diduga memiliki harga fantastis mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Wow. Momen tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial, guys, baik karena kebaikan hati Aisar Khalid maupun gaya hidup mewah yang ditampilkannya. Bagaimana menurut kalian? Nah, di sini sama Baba alias orang tuanya Aisar langsung dikritik ya tentang permasalahan tersebut. Ya biar nggak terlalu panjang lebar kemana-mana, mungkin menurut Bapak tuh ya. Nah, ini juga Aisar juga ya langsung dikomentari orang-orang kayak pakai jam tangan yang harga sekitar 2 miliar. Dan Aisar juga di situ berbagi uang pada para pengamen yang ada di Jakarta. Gimana menurut kalian soal Aisar Holik, Fatimah, dan Baba? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dukung terus channelnya Nang dan Neng channel 2. Dadah, assalamualaikum.